kebahagiaan datang ketika kita percaya pada apa yang kita lakukan dan tahu apa yang kita lakukan serta mencintai apa yang kita lakukan. Tokoh yang kami hadirkan hari ini adalah sosok perempuan inspiratif yang luar biasa yang terus menginspirasi kaum perempuan di Kabupaten Bogor untuk maju bersama dalam membangun perekonomian di kalangan pengusaha perempuan dan terus berjuang mencetak perempuan pengusaha yang tangguh dan berdaya saing. Penasaran siapa sosok perempuan yang akan kami hadirkan? Temui jawabannya hanya di TikTok bersama saya Siti Sarah Nur Aziza, acaranya Masa Kini. Emansipasi wanita di Indonesia saat ini kian terasa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tokoh wanita Indonesia yang berprestasi. Ya, kini telah lahir banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang menginspirasi di tanah air. Salah satunya adalah Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Bogor, Ine Roswianita. Ine berkiprah sebagai pembisnis dan pengusaha perempuan yang ikut memberikan teladan bagi setiap perempuan Indonesia. Mulai dari teladan tentang kecerdasan, profesionalisme, hingga kemandirian. Baginya, tidak ada yang sia-sia dari setiap usaha, karena upaya dan kerja keras akan selalu membuahkan hasil. Ketua IWAPI Kabupaten Bogor yang rajin turun ke ranting-ranting IWAPI di setiap kecamatan di Kabupaten Bogor ini selalu ikut perkokoh pengusaha perempuan Kabupaten Bogor di bidang usaha. Bagi Ine, pelaku usaha wanita harus jeli mencari strategi agar mampu membuat produk yang berkualitas dan diminati pasar global. Dan pada akhirnya, perempuan pengusaha di Kabupaten Bogor yang mempunyai usaha di skala UMKM, UKM, harus menjawab dan menghadapi tantangan dengan meningkatkan keahlian kewirausahaan, keterampilan dan juga inovasi agar tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang untuk Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban. Pemirsa, tamu saya hari ini adalah Ketua IWAPI Kabupaten Bogor, Ibu Ine Roswianita. Inilah sosok wanita karir dan seorang ibu rumah tangga yang aktif dalam berbagai kegiatan usaha dan kemasyarakatan di Kabupaten Bogor. Halo Ibu, apa kabar? Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Siapa namanya? Siti Sarah Nur Aziza. Terima kasih Ibu sudah hadir di acara TikTok hari ini. Ngomong-ngomong nih Bu, Ibu ini lagi sibuk apa ya? Terima kasih. Kalau berbicara sibuk, memang sibuk. Betul-betul sibuk, bukan dicari kesibukan. Betul-betul sibuk. Sibuknya hari ini biasa dengan para perempuan tentunya, karena kami membawahi di organisasi perempuan. Jadi selalu sibuk kalau urusan ibu-ibu itu banyak kegiatannya gitu. Dan insya Allah pasti sibuknya sih mungkin sekarang dalam rangka mau mempersiapkan hari ibu, karena ini kan di bulan Desember ya. Samping itu juga mungkin dalam waktu dekat kita mau ada, kalau kegiatan kami ya dari IWAPI-nya mungkin ada pertemuan per 3 bulan, dan kita juga belum lama kemarin itu sudah ada kegiatan selalu ikut dalam berbagai acara basar gitu aja. Bisakah diceritakan apa yang membuat Ibu akhirnya memutuskan untuk menjadi pengusaha perempuan? Untuk menjadi pengusaha perempuan memang sulit. Kenapa saya memutuskan ini? Karena memang pengusaha perempuan ini banyak tantangan. Tapi kenapa saya ingin terjun? Berawal dari mungkin saya mohon maaf karena mungkin di sini juga tidak menyinggung siapapun ya. Karena memang ini kalau berbicara pengusaha ini kan kebanyakan pengusaha itu adalah laki-laki ya. Kalau berbicara perempuan biasanya ibu rumah tangga dan sebagainya. Tapi kenapa kami putuskan? Saya juga ingin bagaimana mencoba untuk membangun sesuatu hal, baik itu dalam segi usaha, mungkin usaha tentang, karena kebetulan saya ini kontraktor ya, walaupun belum besar, tapi kami juga bagaimana itu dunia laki-laki, kita ingin mencoba tantangan-tantangan yang baru gitu. Jadi itu juga membuat suatu
laki-laki juga bisa menghargai, ternyata perempuan juga mampu berusaha. Ya. Kira-kira nih Bu, masa kecil Ibu itu cita-citanya apa sih? Kalau masa kecil kan mungkin keinginannya biasanya tuh ingin jadi dokter gitu ya, atau ingin jadi insinyur. Sebetulnya sih mungkin juga salah satu yang diinginkan saya tentunya kalau masa kecil itu ingin sukses ya. Dulu tuh saya bermimpi pernah ingin menjadi seorang guru. Kenapa seorang guru? Karena guru itu dulu kecilnya tuh kalau murid libur kita ikut libur gitu. Sepertinya kan kerja itu lama liburnya sama gitu. Tapi makin kesini mungkin tantangannya juga makin banyak. Kebetulan kami juga dididik di dunia swasta. Dari kecil saya sudah bekerja dari semenjak saya keluar kuliah itu saya sudah belajar di pengusaha kontraktor. Di situ saya mungkin dipacu, ternyata ini bisa ya saya geluti. Mungkin karena kebiasaan sehari-hari. Jadi saya memutuskan akhirnya saya kembali berubah haluan. Sepertinya guru bukan tepat karena mungkin kebiasaan saya sehari-hari bergelut di pengusaha. Jadi itulah mungkin. Jadi beralih haluan. Oke, baik Bu Ina. Ibu kan sukses sebagai wanita karir nih, aktif dalam berbagai kegiatan usaha dan kemasyarakatan. Bagaimana sih cara Ibu membagi waktunya? Berbicara sukses mungkin itu harus melihat juga sukses itu tidak dikatakan sukses itu bukan dari kita sendiri, tapi mungkin orang bisa melihatnya. Sebetulnya sukses itu tergantung lagi kepada diri kita. Kalau cara membaginya itu, kenapa saya mungkin masih bisa dilihat sampai hari ini masih bisa mengatasi. Itulah kembali kepada disiplin kita. Mana kalanya saat dengan keluarga, ada kalanya saat juga dengan teman-teman. Padahal terus terang saya mungkin lebih banyak di luar. Tapi bagaimana? Kalau sekarang kan dunianya sudah dunia canggih. Kita bisa lewat video call, kita memantau anak gitu ya, keluarga. Saya sudah punya cucu loh, jadi saya selalu pantau kegiatan dimanapun. Dan dia juga sekarang semuanya canggih. Jadi kalau canggih ini kan kita bisa melakukannya dengan dimanapun kita berada. Yang penting mungkin komunikasi. Iya. Itu aja. Ya, alhamdulillah tidak ada kendala, insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi pemirsa, kalau kita mengikuti aktivitas Ibu Ina yang padat setiap hari, pasti kita akan mengatakan wow dan make it happen. Sosok Ina Suyanita menghadirkan sesuatu menjadi nyata, bukan hanya berbicara konsep, namun berbagai tindakan nyata dan pengaruh energi positif terus diberikan kepada perempuan pengusaha. Bagaimana kiprahnya dalam mengkodai IWAPI di Kabupaten Bogor? Jawabannya selepas yang berikut ini. Tetap di TikTok, acaranya Masa Kini. Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya yang istimewa. Daerah yang berhawa sejuk ini menjadi kawasan wisata dengan sederet pesona, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata kulinernya yang bercita rasa tinggi, hingga sport tourismnya, semuanya selalu memberikan kerinduan bagi para pengunjungnya. Bogor, the city of sport and tourism. Kabupaten Bogor memiliki 11 lapangan golf berstandar internasional. Event Bogor Wonderful Golf bahkan menjadi agenda tahunan yang telah mendunia. Lainnya adalah Stadion Internasional Pakansari dengan fasilitasnya yang megah, sirkuit internasional Sentul, dan Kabupaten Bogor juga memiliki spot para layang terbaik dan berstandar internasional. Kawasan Geopark Pongkor, wisata arum jeram, arena off-road, dan masih banyak lagi. Dengan menyuguhkan keramah tamahan berbagai jenis dan kelas hotel di Kabupaten Bogor siap menyambut kedatangan kita. Berbagai akomodasi juga sudah disiapkan,
untuk melengkapi perjalanan wisata Anda. Tidak hanya alamnya saja yang menyejukkan kesejukan jiwa, namun legenda yang dibalut cerita masyarakat turun-temurun juga tersaji di sini. Seni dan budaya di Kabupaten Bogor mempunyai nilai luhur yang digambarkan dengan kearifan lokal yang ramah dan juga bersahabat. Berbagai jenis kuliner dari tradisional sampai modern juga tersedia dengan cita rasa yang menggoda. Di sini juga tersedia berbagai fasilitas entertain high class bagi mereka yang menginginkan servis lain daripada yang lain. Inilah potensi pariwisata kami, wisata alam, berbagai fasilitas menginap, seni dan budaya, kearifan lokal, berbagai macam jenis kuliner, sampai dengan high class entertain. Semuanya ada di Kabupaten Bogor. Ayo datang dan rasakan keindahan dan pesona wisata Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Hayu ke Bogor, visit Bogor every day. Apaan tuh? Ini bokap saya Alek. Oh ini jangan lupa dipilih ya. Mantap bang. Coba. Ya. Apaan nih? Oh itu. Iya. Tadi gue dapet ketemu orang Heeh. dari partai politik tuh. Heeh. Nah gue kasih duit buat milih ini. Wah, nggak boleh namanya money politik, nggak Wah, boleh. serius? Iya lah, nggak boleh kayak gini kecurangan. Kalau gitu kita sebarin aja infonya kalau dia mainin politik nih. Oh ya udah, oke, ayo. Yuk. Jadi ini nih, parpol yang sukanya money politik. Rusak bangsa. Berpolitiklah dengan jujur dan hargai suara rakyat. Marilah berpolitik untuk kebaikan bangsa. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Siti Sarah Nur Aziza di acara TikTok, acaranya masa kini. Nah, baik Bu Ina, kita lanjutkan perbincangan hari ini. Ya. Apa saja sih catatan panjang IWAPI Kabupaten Bogor sepanjang tahun 2019 ini? Terima kasih. Catatan panjang memang panjang ya. Sepertinya dari saya sudah menjadi ketua itu sudah hampir mau 2 tahun. Dan itu kegiatannya memang kalau dikatakan tadi wow-nya karena kenapa? Saya punya tim di IWAPI itu. Semua pengurus itu adalah tim solid kami, sehingga kami bisa berbagi. Kegiatan ini sangat-sangat kalau mungkin saya sendiri juga mungkin tidak sanggup ya dengan berbagai undangan-undangan, kegiatan untuk mengikuti rapat. Tapi mungkin di sini salah satunya adalah saya juga berterima kasih selalu dengan dinas-dinas kabupaten, terutama Diskominfo yang selalu memberikan dinas Diskominfo itu informasi kegiatan kami. Sebetulnya mungkin kegiatan organisasi yang lain juga sepertinya sama, tapi mungkin di sini dia tidak mau mengeksplor atau dia juga tidak mau memberikan info-info kegiatan yang ada di organisasi itu sendiri.
Sehingga kalau kami itu betul-betul menggandeng Pemda, dan Pemda sendiri juga kebetulan bupatinya juga perempuan, jadi sangat welcome dengan perempuan. Itu mungkin yang dikatakan bahwa kegiatan IWAPI ini sangat banyak ya. Kami berbagi tugas karena di IWAPI juga ada para wakil ketua, di mana kegiatan ini kan karena kami ini kan IWAPI ini kan ada DPP, ada DPD. Kadang-kadang berbarengan kegiatan yang ada di DPC harus matching dengan dinas ya. Kadang-kadang kita juga harus pergi ke Bandung, DPD baru tadi malam saya juga pulang karena ada kegiatan pelatihan tentang kepatutan bisnis. Tadi malam saya baru nyampe Bogor jam 11 malam. Wah, terima kasih Itu banget. juga mungkin sangat saya ya itu udah menjadi konsekuensi saya ya. Jadi saya harus bisa membagi, kembali lagi tadi kepada pembagian. Jadi itu mungkin yang sebetulnya ini kesempatan. Jadi selalu saya itu mengambil kesempatan di mana ada peluang, saya akan coba untuk meraih itu. Itu mungkin barangkali. Aduh, terima kasih banget Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Nah, dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang padat nih ya Bu, bagaimana usaha Ibu untuk menyapa dan melakukan pembinaan kepada para perempuan pengusaha dan pelaku UMKM yang tergabung di IWAPI dari ujung timur sampai ujung barat Kabupaten Bogor ini? Betul, IWAPI ini sudah ada di ranting-ranting Kabupaten Bogor, mempunyai 40 kecamatan, di mana di situ setiap IWAPI itu di setiap ranting kecamatan hadir. Ya, jadi di beberapa, cuma memang saya belum bisa mengatakan bahwa semua yang ada di ranting itu aktif. Ada beberapa ranting yang bisa kita banggakan, tapi tentunya kami pembinaannya itu terus menerus karena kami membagi dalam tidak mungkin saya membagi setiap kecamatan, mungkin tidak akan selesai. Jadi kami selalu membagi, ada pertemuan per 3 bulan karena di setiap kita membagi sebagai korwil. Korwilnya itu ada 6 dari 40, jadi ada 6 korwil. Nah, di dalam satu korwil itu ada 7 kecamatan. Nah, saya membaginya pada saat pertemuan per 3 bulan kita lakukan. Di situ bisa menghadirkan beberapa DPC ranting dan DP ranting itu hadir di situ. Nah, jadi kita berbagilah. Nah, di situ juga selalu saya mengadakan bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di ranting, bagaimana cara mengatasi orang membina teman-teman ibu rumah tangga. Kadang-kadang kan ada perempuan juga sebagai kepala rumah tangga, perempuan kepala rumah tangga itu yang harus kita bina juga. Kita memberikan suatu pelatihan karena kan IWAPI memang kewajiban untuk memberikan hal-hal yang seperti tentang pemasaran, tentang pengemasan seperti apa. Jadi pelatihan selalu kita dampingi. Nah, mungkin pembagiannya seperti itu. Tapi saya tidak kendor dan saya juga tidak akan pernah kendor. Saya akan membangun bahwa bagaimana perempuan itu menjadi perempuan yang berdaya, supaya perempuan itu juga lebih bermanfaat, bisa dirasakan, dan bisa bagaimana perempuan itu usahanya itu menjadi suatu penghasilan yang positif. Nanti mungkin saya dari awal, nanti setelah bulan Desember ini, dari mulai Januari, saya akan mencoba roadshow-nya tidak 3 bulan sekali, tapi saya akan mencoba barangkali setiap bulan. Ini ke kecamatan ini ke kecamatan ini. Di situ mungkin lebih melihat lagi bagaimana potensi yang ada di ranting-ranting itu sendiri, gitu. Jadi mungkin itu yang saya ke depan, program saya ke depan, di samping kita menjadi program per 3 bulan, tapi saya juga nanti ke depan ingin mengunjungi setiap ranting-ranting yang ada di Kabupaten Bogor, sehingga nanti saya bisa melihat potensi apa yang ada di kecamatan itu sendiri. Barangkali itu. Kan biasanya nih Bu, kan kalau Ibu selalu berkumpul dengan teman-teman perempuan Ibu, kira-kira apa sih yang selalu diperbincangkan atau apa yang paling sering dicurhatkan saat Ibu berkumpul itu? Perempuan biasanya curhat ya. Iya. Iya, betul. Tapi curhat kami ini selalu kita yang hal-hal yang positif. Bahkan kami itu kan punya WA grup ya. Kami
kami selalu juga di situ bicara bahwa silahkan WA Group ini untuk digunakan hal-hal yang positif yang bisa saling membagikan energi positif, saling menguatkan. Bagaimana perempuan ini supaya lebih dilihat, bagaimana perempuan itu supaya lebih dihargai, bagaimana perempuan itu juga bermartabat, gitu ya. Karena program di Kabupaten Bogor juga Bupati Bogor kan sudah mencanangkan tentang ada programnya Pancakarsa, ya. Pancakarsa itu di mana di situ ada Bogor membangun, Bogor cerdas, Bogor sehat, Bogor maju, dan Bogor berkeadaban. Nah, tentunya IWAPI mengambil salah satu panca yang sebagai IWAPI maju. Majunya itu dalam artian bagaimana dia bisa membangun perempuan itu lebih maju tentang usahanya, lebih maju mungkin dengan kegiatan-kegiatan bahwa punya wawasan juga lebih maju. Jadi semua kita bangun seperti itu. Perbincangannya sangat bermanfaat sekali ya Bu ya, bukan kayak sekedar ya perempuan yang suka gibah-gibah gitu ya Bu ya. Insya Allah. Jadi nih Bu, apa tantangan terbesar yang dirasakan atau dialami saat mengkodai IWAPI Kabupaten Bogor? Tantangannya sebetulnya tantangan itu menjadi kekuatan loh. Tantangan itu menjadi kekuatan. Tantangan tentunya bukan saja saya juga sebagai ketua organisasi, tapi kan kadang-kadang tantangan itu di dalam pergaulan juga suka ada tantangan itu ya. Iya. Tapi bagaimana saya bisa yang besar menjadi kecil, kalau yang kecil itu kalau bisa dihilangkan, gitu ya. Tantangannya banyak mungkin dari kaum laki-laki juga. Kadang-kadang ada juga alah kalau perempuan itu ya sudah saja di rumah seperti apa gitu ya. Tapi setelah kita memperlihatkan, saya juga agak sedikit rajin gitu saya, karena sekarang ini medsos ini sangat mengikat juga buat kita ya. Jadi saya selalu memberikan hal-hal yang positif bahwa kegiatan kami itu ini tentang itu basar di mana, atau kegiatan tentang kerohanian atau apapun. Kita juga sedang membina ada pesantren bagaimana para santri itu menjadi entrepreneur, diberikan entrepreneur bahwa dia juga tidak harus di samping mereka juga pintar mengaji dan sholat dan sebagainya, tapi mereka juga bisa menciptakan suatu usaha. Nah, kami sedang konsentrasi di Desa Lewiliang, itu di Kecamatan Lewiliang. Jadi nanti insya Allah nanti juga itu menjadi program kami juga, tentunya bukan santri saja, nanti ke depan juga kebetulan yang kami bina tentunya mohon maaf ya para kaum laki-laki, karena IWAPI ini adalah ikatan pengusaha wanita, jadi selalu kita berkaitannya dengan perempuan di Kabupaten Bogor, barangkali itu ya. Nah, pengusaha wanita kan diminta tidak berkecil hati nih apabila baru merintis bisnis. Nah, peluang membesarkan bisnis selalu ada, apalagi yang bergerak di usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, Ibu Ina, bagaimana sih pengusaha perempuan di Kabupaten Bogor melihat setiap peluang yang hadir gitu? Itu yang mungkin sedang saya galakan ya, karena tidak semua jiwa itu kan berbeda ya. Kadang-kadang mereka sudah punya usaha yang kalau menurut saya itu sudah bagus, tapi kadang-kadang mental yang nggak ada, gitu ya. Kadang-kadang mental ada, tapi kadang-kadang dia tidak berani untuk melakukan memulai usaha itu. Tidak percaya diri ya. Tidak percaya diri intinya. Nah, itulah mungkin saya yang selalu saya bangun, bagaimana tadi di program tadi saya selalu bertemu, saya mencoba untuk apapun usahanya gitu ya, sekecil apapun. Di IWAPI itu kan tidak semuanya pengusaha besar, kita juga ada pengusaha warteg, kita juga ada pengusaha yang betul-betul rumahan, kita sedang membuat sekarang sabun dari kulit manis dan lain sebagainya. Itu juga kita dari membesarkan kopi, itu juga salah satu mungkin nanti yang diharapkan bagaimana dengan Bupati ini bicara tentang kopi gitu ya, kopi yang bisa dibanggakan di Kabupaten Bogor. Nah, kami sudah punya itu gitu. Nah, tapi bagaimana sekarang itu saya juga ingin menembus pasar-pasar yang bisa dibanggakan. Barangkali banyaklah, walaupun sekarang banyak
supermarket mini gitu ya. Iya. Saya ingin nanti di situ ada counter-counter khusus UMKM yang bisa dibanggakan. Kami juga ingin nanti memasarkannya di hotel-hotel. Sekarang sudah ada beberapa hotel yang memakai produk Iwapi tentang semacam pot bunganya, terus tempat untuk di kamar mandi, untuk tempat handuk dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya Hotel Green Peak yang sudah memakai produk-produk Iwapi Kabupaten Bogor. Itu. Nah, terus selanjutnya nih Bu, bagaimana harusnya meletakkan bisnis yang berkembang di revolusi digital saat ini? Ya, karena sekarang itu kan sudah jadi revolusi 4.0 ya. Iya. Kan sekarang itu era digital. Iya. Nah, kami juga selalu memberikan pelatihan bagaimana perempuan juga, bahwa kodratnya sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga, tapi dia masih bisa berbisnis dengan cara online. Nah, kami juga belum lama pernah Iwapi memberikan pelatihan di salah satu hotel dan peminatnya sangat banyak dan bagus. Nah, itu mungkin juga salah satu kegiatan kami yang diberikan dari Iwapi, memberikan kepada para anggotanya termasuk para pengurusnya bagaimana dia bisa melakukan bisnis atau menghasilkan uang, tapi juga dia tidak meninggalkan kegiatan mengurus rumah tangga biasa dilakukan di rumah. Itu barangkali nanti karena itu pengaruh dengan itu kan kita harus bagaimana perempuan tadi maju, ya itu barangkali. Kita tahu bisnis wanita di Indonesia bukan tanpa tantangan seperti yang tadi kita perbincangkan. Nah, wanita kan sering dipersepsikan hanya mampu mengurus dapur, mengurus kasur, kamar atau sumur. Karena itu masih banyak wanita yang kurang percaya diri untuk berbisnis. Nah, komentar Ibu tentang itu tuh bagaimana? Komentarnya ya jadilah perempuan-perempuan yang bisa dibanggakan, baik itu keluarga maupun tentunya juga orang banyak. Berikan hal-hal yang positif, kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu menguntungkan untuk dia sendiri juga ya. Jadi intinya bahwa tadi kembali bahwa kita itu harus bermartabat, ya, kembali lagi bahwa disiplin kita itu harus baik dan berkomitmen tentunya. Berkomitmen bahwa saya menjadi pengusaha, tapi saya juga sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Saya bekerja di luar, tapi bagaimana membagi waktunya untuk dia bisa tepat dan bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Barangkali komitmen ya. Iya, komitmen. Itu komitmen sebagai kita perempuan. Penting, sangat penting. Itu barangkali. Nah, baik pemirsa, di segmen berikutnya Ibu ini akan berbagi tips yang mungkin bisa diimplementasikan agar sukses. Mulai dari bagaimana menentukan jenis usaha, langkah awal yang perlu dilakukan, sampai prinsip berbisnis. Nah, tetaplah di TikTok, acaranya Masa Kini.
Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya yang istimewa. Daerah yang berhawa sejuk ini menjadi kawasan wisata dengan sederet pesona, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata kulinernya yang bercita rasa tinggi, hingga sport turismenya, semuanya selalu memberikan kerinduan bagi para pengunjungnya. Bogor, the city of sport and tourism. Kabupaten Bogor memiliki 11 lapangan golf berstandar internasional. Event Bogor Wonderful Golf bahkan menjadi agenda tahunan yang telah mendunia. Lainnya adalah Stadion Internasional Pakansari dengan fasilitasnya yang megah, sirkuit internasional Sentul, dan Kabupaten Bogor juga memiliki spot para layang terbaik dan berstandar internasional. Kawasan Geopark Pongkor, wisata arung jeram, arena off-road, dan masih banyak lagi. Dengan menyuguhkan kerama tamahan berbagai jenis dan kelas hotel di Kabupaten Bogor siap menyambut kedatangan kita. Berbagai akomodasi juga sudah disiapkan untuk melengkapi perjalanan wisata Anda. Tidak hanya alamnya saja yang menyejukkan kesejukan jiwa, namun legenda yang dibalut cerita masyarakat turun-temurun juga tersaji di sini. Seni dan budaya di Kabupaten Bogor mempunyai nilai luhur yang digambarkan dengan kearifan lokal yang ramah dan juga bersahabat. Berbagai jenis kuliner dari tradisional sampai modern juga tersedia dengan cita rasa yang menggoda. Di sini juga tersedia berbagai fasilitas entertain high class bagi mereka yang menginginkan servis lain daripada yang lain. Inilah potensi pariwisata kami, wisata alam, berbagai fasilitas menginap, seni dan budaya, kearifan lokal, berbagai macam jenis kuliner, sampai dengan high class entertain. Semuanya ada di Kabupaten Bogor. Ayo datang dan rasakan keindahan dan pesona wisata Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Indonesia. Hayu ke Bogor, visit Bogor every day. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama saya Siti Sara Nur Aziza di acara TikTok, acaranya masa kini. Nah, Ibu, sekalian kita ngobrol, silahkan diminum dulu Ibu minumannya. Dulu ya. Ya. Terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih Bu. Kan Ibu udah sukses nih. Boleh dong bagi-bagi tips suksesnya. Boleh dong bagi-bagi tips suksesnya Ibu. Kata siapa sudah sukses? Kata Belum. Alhamdulillah. Sukses itu ya harus sukses ya. Sukses kan tidak harus wah sudah sukses itu besar, tapi bagaimana sukses saya bisa membina teman-teman walaupun mungkin belum semua. Iya. Sukses bagaimana saya membina juga rumah tangga, sukses membina membangun kebersamaan dengan teman-teman pengusaha yang ada di Kabupaten Bogor. Juga mungkin sukses juga saya bagaimana bisa bersinergi dengan Pemda ya, dinas-dinas terkaitan dengan yang terkait dengan Bogor. Tentunya itu merupakan suatu kebanggaan. Kalau berbicara sukses pandangan dari luar saya berterima kasih, tapi saya sendiri rasanya yaitu mungkin sifat manusia ya, tentunya masih banyak kekurangan yang harus saya lengkapi. Saya tersanjung kalau berbicara sukses itu, padahal saya sendiri belum merasa bahwa sukses itu sudah diraih dengan diri kita sendiri. Itu baik. Tipsnya itu bagaimana Bu? Tipsnya? Iya, tipsnya. Tips untuk sukses, komitmen. Tadi kembali kepada komitmen. Jadi segala sesuatu yang dilakukan diri kita sendiri adalah berkomitmen. Intinya kalau sesuatu hal yang kita geluti, kalau kita tidak bisa berkomitmen, tidak akan berhasil dan tidak akan ada manfaat buat orang lain, buat apa gitu. Jadi kalau kita berkomitmen, tentunya kan kita juga arah kita nih, saya ini seperti apa, saya ada di sini, bagaimana saya bisa memaknai hal-hal yang bisa bermanfaat buat orang lain. Barangkali itu komitmen tadi ya, itu yang harus selalu kita tanamkan
baik ke teman-teman juga seperti apa, bahwa kita harus berkomitmen dan saling menghargai gitu tentunya. Jadi orang juga melihatnya itu barangkali. Lagi-lagi yang paling penting itu komitmen ya, Bu ya. Betul. Nah, ketika seseorang memutuskan jadi pengusaha perempuan atau bergerak di bidang UMKM, proses apa aja sih yang harus dilakukan? Pertanyaannya bagus. Karena gini, betul, pengusaha itu tidak apa yang orang bayangkan, mudah menjadi pengusaha, ada satu produk, jadilah pengusaha, atau bisalah menjadi suatu kebanggaan buat kita. Tentunya masih kurang hal itu. Jadi kalau kita menjadi pengusaha, kita juga harus melihat sisi legalnya. Bagaimana semacam makanan, kita juga harus ada juga PKP-nya, ada juga PIRT-nya. Jadi di situ ada tentang label kadaluarsa sampai di mana. Terus mungkin juga di samping kita itu mungkin kuliner ya. Kalau bagian handcraft, karena kan IWAPI ini berbagai ya. Termasuk dengan teman-teman IWAPI juga ada pengusaha tentang kontraktor gitu ya, perempuan loh. Nah jadi itu juga tentang handcraft, itu kan ada hak, jadi izin-izin yang harus kita perhatikan. Jadi tidak mudah gitu, asal kita punya produk kita jual, tidak seperti itu juga. Ada langkahnya ya. Dan langkahnya itu ya kalau sudah menjadi pengusaha, bergabunglah di IWAPI, karena itu adalah salah satu bagaimana itu untuk menjadi sarana untuk pengusaha itu bisa menjual hasil karya atau apa yang bisa dihasilkan dari seorang pengusahanya itu sendiri. Bisa lebih berkembang lagi mungkin ya Bu ya. Bisa berkembang karena memang kita kan sarananya ada. Kita yang paling kecil aja mungkin kita bisa pameran, itu ya basar-basar yang bisa dilakukan, baik itu mungkin di dalam dan di luar negeri. Barangkali itu. Jadi kan bisa lebih terkenal. Ya, lebih luas wawasannya. Itu barangkali. Nah, jenis usaha yang mampu bertahan lama dan unik, apa yang harus dilakukan Ibu jika jenis usahanya itu mampu bertahan lama? Bertahan lama itu ya kan kalau usaha itu kan harus kita tanyakan juga kepada, karena kan pengusaha ini harus fokus kan. Jadi kalau jadi menjadi pengusaha itu jangan yang ini dipegang gitu ya. Tapi bagaimana dia itu, kalau salah satu saya mau menggeluti kuliner lah gitu ya. Jadi dia akan fokus tentunya gitu ya. Terus kalau umpamanya dia mau menggeluti tentang handcraft saja. Jadi supaya kalau dengan cara-cara itu kita akan lebih mudah gitu, lebih mudah mengarahkan, dan juga jangan pernah berkecil hati gitu. Berkecil hati untuk menjadi pengusaha. Saya takut. Nah itu kan tingkat rasa kekhawatiran itu yang harus kita berikan penguatan. Bagaimana perempuan ini yakin bisa. Itu barangkali. Jadi kayak kita tuh harus fokus ke satu usaha biar nggak keteteran juga ya Bu ya. Kalau fokus kan mempermudah juga si pengusaha itu sendiri gitu. Jadi dia juga tidak bercabang gitu. Iya, pikirannya nggak kemana-mana ya. Jadi kalau kita udah konsentrasi, mungkin di awal pengusaha bisa saja mencoba-coba ya. Kadang-kadang saya dengan produk ini rada-radanya kurang ya. Dan kita juga harus bisa menangkap peluang dan kesempatan. Jadi kalau di saat ini peluang ini sedang bagus atau sedang happening lah kalau kata anak-anak sekarang. Nah itu mungkin kita harus, kalau kita sebagai pengusaha harus menangkap itu gitu. Oh ini yang harus kita geluti, barangkali itu ya. Nah di IWAPI Kabupaten Bogor juga kan banyak memberikan pelatihan nih. Apa itu juga bagian dari membangun strategi pemasarannya? Betul, itu sangat menentukan, karena itu kan program kami juga ya, dan itu harus kita lakukan gitu. Jadi bagaimana si pengusaha itu juga daftar di IWAPI tapi bisa memberi, buat apa masuk IWAPI kalau sudah ada manfaat. Nah manfaat itu yang harus kita berikan, tentang pelatihan, pendampingan, bagaimana dia menjadi suatu pengusaha itu kita berikan penguatan gitu ya. Mungkin yang nanti ke depannya perbankan yang
belum lama ini juga kita kerjasama dengan salah satu bank, bagaimana dia memberikan pelatihan tentang otoritas jasa keuangan, bagaimana cara memanage pengusaha. Kalau sebagai pengusaha kan harus serba bisa gitu loh. Bagaimana ini cara pemasarannya, insya Allah nanti saya bisa dikerjasamakan dengan ini. Bagaimana tentang pemasarannya, kan kita juga ada pelatihan tentang pengemasan, pemasaran, manajemen, itu sudah kita berikan, walaupun mungkin tidak menyeluruh. Nanti ke depan juga ini salah satu akan kami lakukan terus menerus, karena itu kuncinya itu gitu. Jadi supaya pengusaha ini juga dapat manfaat dari organisasi itu sendiri. Itu Mbak. Bagaimana nih dengan pemanfaatan teknologi, lagi-lagi dengan teknologi sekarang nih Bu ya. Jadi pemanfaatannya itu di kalangan pengusaha perempuan itu bagaimana Bu? Kalau saya pantau ya, sedikit melihat dari segi tadi berbicara tentang teknologi, karena saya sudah lama mungkin setahun ke belakang saya sudah memberikan pelatihan tentang digital ya 4.0. Itu sudah manfaatnya sudah banyak dirasakan, dan mungkin kan kami monitor kan bagaimana nih dengan cara-cara ini. Dia dengan cara online itu lebih besar dan lebih mengenal, karena kan kalau online kan ini luar biasa kan. Jadi bahkan mungkin pemesanan itu tidak hanya di Kabupaten Bogor, tapi sudah keluar daripada Kabupaten Bogor, dari daerah-daerah lain. Bagaimana dengan cara? Nah, dia juga sangat berterima kasih sekali apa yang diberikan, bahwa ini mungkin salah satu yang dikatakan tadi, bagaimana organisasi itu bisa dirasakan pengusahanya bermanfaat barangkali. Mungkin lebih luas. Lebih luas. Jadi tapi dirasakannya dia sudah mulai merasakan. Iya. Walaupun mungkin itu juga tugas saya ke depan untuk memberikan lagi pelatihan tentunya ya. Nah, Ibu kan pasti berkolaborasi dengan berbagai pihak nih hingga saat ini. Bagaimana kolaborasi dan sinerginya itu yang dengan berbagai pihak Ibu itu? Itu yang harus kami selalu pertahankan. Bagaimana orang memperhatikan kita, bagaimana tadi membalas saling perhatian. Tentunya begini, umpamanya kita kan yang diperlukan sama organisasi ini membina pengusaha perempuan. Kita kegiatannya mungkin berkaitan kami dengan dinas pariwisata, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas UMKM, tentunya Diskominfo. Karena Diskominfo itu adalah corong atau mungkin untuk promosi. Nah itu harus kita bina selama ini, juga dengan perbankan, karena kami butuh itu gitu ya. Setelah kita melakukan hal-hal yang, jadi kami kadang-kadang yaitu mungkin saya sering datang ke dinas itu sendiri, bagaimana apa yang bisa dikerjasamakan dengan IWAPI. Nah, tentunya kan bukan kami sendiri, tapi untuk anggota IWAPI. Nah, itu barangkali yang selalu kami jaga, bagaimana supaya lebih terbangun. Jalinan itu kan kalau kita sering kita saling di acara apapun, kita saling menyapa atau bagaimana, atau kita menanyakan kegiatan apa, kita datangi, insya Allah saya yang dirasakan sama saya itu barangkali ya. Jadi semakin luas gitu semakin ya. Luas. Ya. Nah, terakhir nih, apa pesan Ibu untuk para ibu rumah tangga nih yang mau merintis usaha? Pesan Ibu itu apa? Pesannya barangkali jadilah perempuan yang bisa dibanggakan ya. Jadi jangan pernah kecil hati kalau mau menjadi pengusaha ya. Sebetulnya profesi apapun itu kita harus bangga. Sebagai rumah tangga juga harus bangga, karena bangga bahwa kita bisa menjadikan suatu kebanggaan itu barangkali orang keluarga yang bisa merasakan bangga dengan punya mama ya. Kita juga harus bagaimana kita berpijak di situ, kita harus bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi jangan pernah kecil hati kepada ibu-ibu yang ada di luar sana dan ingin merintis sebagai pengusaha. Jangan pernah mencobalah dengan hal yang positif,
tentunya dan salurkan bakat yang ada saat ini sehingga bakat itu bisa tersalur dan salurannya itu harus jelas. Jadi mungkin hal-hal yang positif yang bisa membanggakan diri kita bahwa kita dan jangan lupa bahwa kita juga mampu dengan jadilah diri sendiri dan bisa dibanggakan dengan orang lain. Dan intinya kita harus percaya diri ya, atas bakat kita. Ya. Nah, pemirsa, perempuan tidak usah takut untuk memulai bisnis, apalagi bisnis tersebut berangkat dari kegemaran dan hobi kita sendiri. Salah satu catatan Ibu Ine hari ini adalah jangan pernah takut untuk memulai, karena suatu saat apa yang dihasilkan dari bisnis tersebut pasti bisa berguna bagi keluarga, masyarakat sekitar, dan tentu saja untuk Indonesia Raya. Saya akan kembali. Kabupaten Bogor adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Dihuni lebih dari 5,8 juta penduduk dengan luas wilayah 2.996,8 km persegi. Membuat Kabupaten Bogor menjadi sebuah kekuatan besar ekonomi di Jawa Barat dan juga Indonesia. Kabupaten Bogor saat ini membutuhkan percepatan pembangunan yang serius, membutuhkan tenaga serta pemikiran yang ekstra. Percepatan pembangunan menjadi prioritas utama. Berbagai kebijakan populis diambil. Pembangunan Kabupaten Bogor memiliki laju yang masif yang bisa menandingi laju pencapaian pembangunan di tingkat Jawa Barat dan nasional. Peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat melalui bantuan pendidikan, kesehatan, dan berbagai bentuk jaminan sosial lainnya juga terus dilakukan. Sisi lain, pembangunan infrastruktur konektivitas juga didedikasikan untuk mempermudah mobilitas masyarakat bekerja dan berusaha. Pembangunan di Bogor kini semakin inovatif, kreatif, dan membawa semangat perubahan. Pemerintah Kabupaten Bogor bahkan berhasil meraih Innovative Government Award IGA tahun 2019. Inovasi ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan program Pancakarsa. Karsa Bogor Cerdas. Karsa Bogor Sehat. Karsa Bogor Maju. Karsa Bogor Membangun. Karsa Bogor Berkeadaban. Sisi lain, pariwisata di Kabupaten Bogor kini menjadi andalan. Semangat mengembangkan pariwisata sesuai cita-cita bersama menjadikan Kabupaten Bogor sebagai the city of sport and tourism terus dilakukan dengan kerja cepat dan cerdas. Kabupaten Bogor bahkan telah tercatat sebagai salah satu anggota tetap Organisasi Wisata Dunia, Tourism Promotion Organization atau TPO. Dan pada akhirnya, pembangunan Kabupaten Bogor membutuhkan sinergitas dan kolaborasi berbagai pihak. Membangun Kabupaten Bogor bukan hanya tugas pemerintah Kabupaten Bogor semata, namun menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena bersama kita bisa untuk menghantarkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban. Perempuan Berdaya Indonesia Maju adalah tema peringatan Hari Ibu ke-91 tahun 2019. Nah, Ibu Ine, apa yang harus kita maknai dari tema ini? Indonesia, apa tadi Indonesia, perempuan Indonesia luar biasa ya.
perempuan berdaya Indonesia Jaya. Sesuai dengan tema itu, ini sangat luar biasa. Bagaimana perempuan luar biasa ini adalah perempuan yang bisa dibanggakan. Bagaimana perempuan luar biasa ini bisa bermanfaat buat orang banyak, ya. Tentunya hasil usahanya, gitu ya. Jadi yang ada di WAP ini adalah perempuan berdaya. Itu barangkali yang bisa dimaknai hari ini, tema Hari Ibu hari ini yang ke-91 ya. Saya bangga menjadi perempuan Indonesia. Saya bangga menjadi perempuan Indonesia. Nah, siapa orang-orang penting di balik suksesnya seorang Ibu Ine Roswianita? Banyak, tentunya ibu kita sendiri ya. Kebetulan sudah almarhum, tapi saya dididik sangat baik sama ibu saya. Bagaimana selalu bertoleransi, bagaimana kita selalu menghargai karya orang lain. Tentunya juga sebelum-sebelumnya kami kan ada organisasi perempuan, beberapa organisasi perempuan di Kabupaten Bogor yang membesarkan saya. Adalah beberapa yang sudah sekarang ada di teman-teman yang di P2, P2A, di GOW, bagaimana selalu memberikan support untuk saya supaya lebih baik dan bisa bermakna dan tentunya bermartabat. Itu barangkali. Apa aja sih hal yang sama sekali tidak bisa dilupakan dari ibu? Dari ibu saya sendiri atau? Iya, ibunda tercinta. Oh iya, yang tidak bisa dilupakan. Selalu memberikan pesan. Dan kalau sesuatu hal itu, kalau kita mau melakukan sesuatu adalah kita berdoa. Itu yang sangat tidak saya lakukan. Sampai kita tidur pun kita harus, saya selalu ditegur, sudah berdoa? Atau makan hal yang kecil sudah berdoa? Nah, kalau dengan sesuatu dengan doa, itu insya Allah akan mulus. Begitupun mungkin saya selama berkegiatan itu selalu, kalau keluar dari rumah, selalu saya berdoa. Memberikan keselamatan, kelancaran, kemudahan. Yang itu yang saya rasakan. Karena doa itu penting. Betul. Nah, terus apa sih mimpi ibu untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia atau yang ada di Bogor ini? Perempuan maju, ya, termasuk mungkin dengan programnya Bupati ya, Pancakarsa. Di situ adalah salah satu Kabupaten Bogor termaju. Bagaimana termaju ini bukan selama ini tidak maju, tapi justru semakin maju, harus semakin baik gitu ya. Maju dalam segi wawasannya, maju dalam segi bisnisnya, maju dalam pergaulannya, maju dalam wawasannya, barangkali itu. Jadi termaju ini sangat luas. Jadi saya setuju bahwa perempuan semuanya, mungkin wabil khusus di Kabupaten Bogor, karena kebetulan saya ada di Kabupaten Bogor, jadi perempuan itu harus maju. Harus maju Ya. dan bergerak lebih maju. Lebih maju lagi. Ya. Ibu Ine, dalam semangat Hari Ibu, banyak harapan agar perempuan mampu menjadi motor penggerak dan motor perubahan, agent of change dalam berbagai sektor kehidupan. Apa pesan Ibu untuk perempuan-perempuan yang ada, khususnya yang ada di Kabupaten Bogor ini? Untuk mana Hari Ibu ya? Iya. Perempuan harus lebih berkreatif ya. Perempuan harus lebih lebih pintar, lebih bisa melihat peluang, lebih bisa, perempuan itu lebih bisa menjaga pergaulannya dengan martabatnya, bahwa dia penggeraknya sebagai perempuan, sehingga perempuan ini akan lebih dihargai, barangkali itu. Apa ada pesan dan ucapan yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh perempuan di tanah air ini? Ya. Tentunya mungkin karena berkaitannya dengan Hari Ibu yang ke-91 ya. Saya akan mengucapkan kepada seluruh perempuan yang ada di luar sana. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh perempuan Indonesia. Sesuai dengan temanya hari ini adalah Perempuan Indonesia Luar Biasa, Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Untuk Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban. Nah, untuk menutup perbincangan kita hari ini,
kita akan memulai kuis ya Bu. Ya. Eh, Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. jawab dengan cepat ya Bu. Nah, siap. Ibu pilih salah satu, pengusaha atau ibu rumah tangga? Pengusaha. Kenapa? Karena kalau pengusaha tentunya saya juga bisa melaksanakan sebagai ibu rumah tangga. Lebih baik ibu menghadiri acara di Bogor atau di luar Bogor? Di Bogor Kenapa? akan lebih berkonsentrasi dan mungkin saya akan lebih fokus. Mending nonton acara dangdut atau sinetron? Barangkali dangdut ya, Alasannya kenapa tuh? supaya kita selalu bahagia. Karena dangdut kan bahagia. Mending jalan-jalan ke alam atau ke mall? Sepertinya ke alam. Alasannya? Karena menghargai karya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih fresh gitu ya? Lebih fresh. Dan pertanyaan terakhir itu, ibu lebih memilih memasak atau bernyanyi? Sepertinya ini mungkin tidak sama dengan orang lain. Saya lebih baik menyanyi. Kenapa tuh Bu? Karena menyanyi itu adalah bisa membangkitkan saya hati bahagia. Kalau hati bahagia kita bisa melakukan apa saja. Kalau memasak belum tentu bisa menyanyi kan. Iya. Kalau kita masak ya masak. Iya. Kalau bernyanyi hati kita bahagia. Jadi kita bisa melakukan apa saja. Tergantung mungkin nantinya memasak karena saya sebagai kodrat perempuan harus bisa juga memasak. Demikian perbincangan kita hari ini dengan Ibu Ine Roswianita. Nah, sebelumnya saya akan memberikan satu kenang-kenangan untuk Ibu Ine. Apa nih? Nah, Ibu, Wow. Ini luar biasa ini. Terima kasih. iya, terima kasih. Semoga sukses untuk kedepannya Ibu. Terima kasih. Dan jangan lupa undang lagi ya. Siap. Ini program yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Baik pemirsa, saya Siti Sarah Nur Azizah pamit undur diri. Sampai jumpa.